Oke, langsung saja kita simak pembelajaran hari ini tentang satuan panjang. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan paling sedikit 2 satuan baku. 2. Siswa dapat mengukur panjang benda menggunakan alat ukur panjang baku dan tidak baku dengan tepat. 3. Siswa dapat mengubah kesetaraan satuan panjang. Apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? 1. Macam-macam alat ukur panjang baku dan kegunaannya. 2. Macam-macam alat ukur panjang tidak baku. Ketiga, mengukur panjang benda. Dan yang keempat, kesetaraan satuan panjang. Apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Bu Guru berharap semoga pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam mengetahui macam-macam alat ukur panjang baku dan tidak baku beserta kegunaannya. Yang kedua, kalian dapat mengukur panjang benda. Langsung saja kita lanjutkan ke materi. Alat ukur panjang ada 2 jenis. Yang pertama, alat ukur panjang baku. Yang kedua, alat ukur panjang tidak baku. Apa yang dimaksud dengan alat ukur panjang baku? Alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang jika digunakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, hasilnya akan sama. Apa yang dimaksud dengan alat ukur panjang tidak baku? Alat ukur panjang tidak baku adalah alat ukur yang jika digunakan antara orang yang satu dengan orang yang lain hasilnya berbeda. Apakah kalian pernah melihat alat ukur panjang di atas? Ya, alat ukur panjang di atas namanya adalah penggaris. Penggaris termasuk alat ukur panjang baku. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda. Benda yang diukur biasanya panjangnya kurang dari 1 meter. Alat ukur yang kedua adalah meteran pita. Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain, panjang lingkar badan. Biasanya digunakan oleh penjahit. Selanjutnya, alat ukur panjang baku yang ketiga adalah meteran roll kecil. Alat ukur panjang ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Yang keempat adalah meteran roll besar. Meteran roll besar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang tanah, panjang lapangan, atau bisa juga panjang jalan. Yang terakhir adalah jangka sorong. Pernahkah kalian melihat jangka sorong? Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter atau garis tengah suatu benda. Biasanya jangka sorong ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Selanjutnya adalah alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku adalah alat ukur yang jika digunakan antara orang yang satu dengan orang yang lain hasilnya berbeda. Misalnya adalah hasta, jengkal, langkah, dan depah. Langkah kaki, jengkal tangan, dan depah.
Baik, materi selanjutnya adalah mengukur panjang benda. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah pensil. Kan kita ukur menggunakan penggaris. Berapa sentimeter panjang pensil di bawah ini? Bisa kita cermati dari angka 0 sampai dengan angka 10. Berarti panjang pensil adalah 10 cm. Satuan yang kita gunakan yaitu sentimeter, berarti yang bawah. Berapa sentimeter panjang spidol di bawah ini? Bisa kita lihat dari ujung angka 0 sampai dengan angka 8. Berarti panjang spidol adalah 8 cm. Berapa panjang pensil yang berwarna merah? Dari angka 0 sampai angka 6. Berarti panjang pensil yang berwarna merah adalah 6 cm. Berapa sentimeter panjang krayon yang berwarna hijau? Panjang krayon yang berwarna hijau adalah 7 cm. Selanjutnya, berapa sentimeter panjang spidol? Panjang spidol adalah 12 cm. Bisa kita lihat di dalam penggaris dari ujung angka 0 sampai angka 12. Berarti panjang spidol adalah 12 cm. Berapa panjang bolpen? Panjang bolpen adalah 11 cm. Materi selanjutnya kita akan belajar tangga satuan panjang. Di kelas 2, kalian sudah pernah belajar tangga satuan panjang. Apakah kalian masih ingat cara menghafalkannya? Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Kalau K, kita dapatkan km, kilometer. Haus, H, hektometer. Dapat, DA, DAM, dekameter. Minum, M, meter. Dengan DM, desimeter. Cangkir, C, cm, sentimeter. Mini, M, mm, milimeter. Untuk peraturannya, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Coba perhatikan contoh berikut ini. 1 hektometer sama dengan titik-titik dekameter. Bisa kita cermati dalam tangga satuan panjang. Ketika kamu mengerjakan soal, kamu harus menulis terlebih dahulu tangga satuan panjang. Kita lihat dari hektometer ke dekameter. Naik atau turun? Ternyata turun. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Jadi kita dapatkan 1 kali 10 sama dengan 10 dekameter. Contoh yang kedua, 100 cm sama dengan titik-titik meter. Karena naik 2 tangga, maka dibagi 100. Bisa juga dibagi 10, dibagi 10. Jadi 100 dibagi 100 sama dengan 1 meter. Contoh yang ketiga, 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Dari meter ke kilometer, naik atau turun tangganya? Benar sekali, tangganya adalah naik. Sehingga bisa kita peroleh 2000 dibagi 1000. Mengapa dibagi 1000? Karena tangganya naik 3 kali atau 3 tangga. 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 km. Atau bisa kita gunakan coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan.
2 dibagi 1 sama dengan 2 kilometer. Contoh selanjutnya, ada soal cerita. Seorang penjual kain mengukur kain untuk dipotong. Setelah diukur, ia memotong kain sepanjang 2 meter. Berarti panjang kain tersebut berapa sentimeter? Oke, kita hitung 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Benar sekali, karena turun 2 tangga, maka dikalikan 100. 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, ada sebuah kayu. Nah, kayu tersebut diukur oleh paman. Ternyata panjangnya 325 cm. Berarti panjang kayu sama dengan titik-titik meter lebih titik-titik sentimeter. 325 cm sama dengan 300 cm ditambah 25 cm sama dengan 300 cm itu sama dengan 3 meter. Jadi 3 meter ditambah 25 cm. Sehingga kita dapatkan 325 cm sama dengan 3 meter lebih 25 cm. Contoh yang terakhir, jarak rumah Tony ke sekolah adalah 4 km 700 meter. Berarti jarak rumah Tony ke sekolah adalah titik-titik meter. 4 km lebih 700 meter sama dengan titik-titik meter. Caranya, kita rubah ke dalam satuan meter semua. 4 km sama dengan berapa meter? 4000 meter. 700 meter tetap. Sehingga kita dapatkan 4000 meter ditambah 700 meter sama dengan 4700 meter. Oke nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang satuan panjang. Jangan lupa satuan panjang dihafalkan. Alat ukur dan fungsinya juga harus dihafalkan. Untuk tugas Google Form akan Bu Guru kirimkan melalui grup atau link di e-learning. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum.